Hello guys, welcome back to my channel. Ya, seperti kalian lihat, jadi ini gue ceritanya lagi Saturday morning ride. Oke, jadi di video kali ini gue akan coba ngebahas tentang review penggunaan Yamaha Aerox selama kurang lebih 2,5 tahun. For your information aja, jadi gue beli Yamaha Aerox ini dulu sekitar tahun 2018. Terus sekarang bulan Juni sekitar tahun 2018, dan sekarang udah bulan Desember di tahun 2020. So artinya udah sekitar 2,5 tahun gue pakai motor Yamaha Aerox ini, dan pastinya banyak banget hal-hal yang bisa gue simpulkan dari motor ini, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Nah, kita langsung aja yuk bahas apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari motor ini selama 2,5 tahun. Oke, kita mulai dari kekurangannya dulu aja ya. Jadi buat kekurangannya, kalau menurut gue pribadi, motor ini punya kekurangan di bagian speedometer. Jujur aja, untuk speedometernya itu siang kelihatan, tapi kadang kalau misalnya terpapar sinar matahari terang banget gitu, kadang si panel meternya tuh kadang nggak kelihatan gitu karena ketutupin sama pantulan cahaya matahari. Gue nggak tahu itu emang karena warna LCD-nya yang berwarna merah atau bukan. Cuman yang jelas ini kalau misalnya tengah hari ini sekitar jam 12, jam 1, jam 2 riding itu kadang-kadang loh ya, ini sifatnya nggak mutlak. Kadang-kadang itu si speedometernya ini kurang kelihatan semuanya. Nah, itu salah satu kekurangan dari Yamaha Aerox ini. Untuk overall masalah speedometer sih nggak terlalu mengganggu ya, cuman maksudnya tuh mungkin ini karena warnanya merah di siang hari itu jadi kayak yang ya udah kurang kelihatan aja karena kepantul sama sinar matahari gitu. Nggak tahu nih kalau yang LCD-nya biru itu dia samanya atau enggak, gue nggak tahu. Cuman kalau untuk yang tipe R ini, menurut gue pribadi itu agak sedikit mengganggu. Nah, kemudian kekurangan dari Yamaha Aerox itu adalah di bagian suspensi belakangnya. Jujur ya, ini suspensi meskipun dia udah dilengkapi dengan subtank, tapi menurut gue itu si suspensi belakangnya itu masih keras si suspensi belakangnya tuh. Gue nggak kebayang aja tipe S sama tipe yang standar itu yang mereka belum dilengkapi dengan shock breaker tabung itu gimana kerasnya, itu gue nggak kebayang. Karena yang sempat gue baca gitu ya dari klaim dari Yamaha itu, mereka bilang kalau yang tipe R ini adalah ya yang subtank, yang sudah dilengkapi dengan suspensi belakang subtank itu dia memiliki peredaman yang lebih baik daripada yang tanpa menggunakan subtank. Nah, makanya dari itu gue mikir gimana kerasnya ya kalau misalnya yang Aerox standar dan yang S yang tanpa menggunakan subtank. Nah, saran gue sih kalau misalnya kalian nyari kenyamanan ataupun pengen lebih empuk lagi si suspensi belakangnya, ya kalau kata gue ya kalian bisa menggantinya dengan produk aftermarket itu. Nah, itu untuk bagian suspensi belakangnya. Kemudian kelemahan selanjutnya itu ada di bagian jok. Nah, si Yamaha Aerox ini joknya juga sama kerasnya. Jadi gue ngerti lagi ya kenapa Yamaha memberikan jok dan suspensi yang keras. Gue nggak ngerti, entah karena emang supaya motor ini ditujukan untuk racy atau apa. Tapi kan gini ya, logikanya kan ini motor lebih dipakai buat harian kan gitu loh.
Nah makanya gue juga kadang bingung gitu sama pilihan yang dikasih sama Yamaha. Tapi ya itu mungkin mereka punya pertimbangan sendiri. Cuman yang jelas ini jok cukup keras. Dan kalau lu udah terlalu lama duduk di sini, yakin dah lu pasti pantat lu itu bakal kesemutan, terus juga bakal kerasa bakal nggak kerasa gitu. Intinya pantat lu itu kayak kesemutan dan apa ya, kebas kali ya gitu loh. Nah itu untuk bagian jok. Jadi intinya si Yamaha Aerox itu pertama dia punya suspensi belakang yang keras dan dipadukan dengan jok yang keras juga. Jadi jujur aja ya, untuk berlama-lama di motor ini itu sebenarnya kurang enak karena ya tadi suspensi belakangnya yang keras ditambah juga dengan joknya yang keras juga menjadikan motor ini nggak nyaman untuk dipakai terlalu lama gitu loh. Jadi buat kalian gitu, kalau misalnya mau pergi jauh, kalau kalian emang udah biasa dan nggak mempermasalahkan tentang pantat kalian yang kerasa kebas ataupun kesemutan, oke lah kalian bisa lanjut terus. Tapi kalau saran gua nih ya, kalian bisa istirahat dulu lah sejenak buat ya kasihan juga lah badan kalian gitu, buat istirahatin pantat kalian, terus juga tangan kalian dan lain sebagainya. Tapi itu kembali lagi ke fisik kalian juga gitu ya, karena mungkin ada yang lebih kuat daripada 2 jam untuk duduk di motor, yaitu kembali lagi ke diri kalian. Cuman kalau gue rata-rata mulai ngerasa pegel itu setelah riding sekitar 2 jam kurang lebih ya, sekitar 2 jam. Nah solusinya sama, kalian bisa ganti jok aftermarket dengan yang punya kualitas bahan yang lebih empuk daripada bawaannya. Itu menurut gue dari tentang jok ini. Nah terus kelemahan berikutnya kalau menurut gue itu adalah di bagian pijakan kaki dari si Yamaha Aerox ini. Yang gue keluhkan itu bukan karena dia nggak bisa selonjoran ya, karena gue juga tahu ini motor emang nggak akan pernah bisa selonjoran. Cuman maksud gue si kontur dari pijakan kakinya ini landai ke bawah, terutama ketika turunan ya, terus jalanan beton dan juga ngerem, itu kaki kalian pasti bakal ke depan terus. Dan ya itu cukup mengganggu sih, soalnya gue harus kembaliin kaki lagi ke posisi semula. Karena jujur aja kalau misalnya lu ngerem terus sampai ke depan itu nggak enak, nggak nyaman. Nah kalau gue pribadi jadinya harus ditarik lagi ke belakang, dan hal itu harus gue lakukan terus-terusan untuk menghindari posisi riding yang nggak ergonomis gitu. Andai aja di bagian pijakan kaki ini dilengkapi dengan semacam karet lah supaya bisa lebih nahan lagi, mungkin itu bakal menjadi nilai positif buat motor ini. Tapi overall sebenarnya ini tuh nggak licin-licin amat, cuman ya tadi kalau kata gue bilang, kasusnya kalau lu menjumpai turunan dan juga jalanan beton itu bakalan terasa banget si kakinya itu gampang untuk nyerosot ke depan. Ini gue kemana ya? Ya udahlah, jalan-jalan aja. Baik. Oke, dan kekurangan terakhir dari Yamaha Aerox menurut gue itu adalah di bagian pemboncengnya, di bagian tempat duduk untuk si pemboncengnya itu. Seperti kalian bisa lihat ya, tempat duduk untuk orang yang dibonceng di Yamaha Aerox ini cukup tinggi dan cukup menyulitkan. Makanya itu termasuk ke dalam salah satu kekurangan dari si motor ini menurut gue pribadi. Karena jujur aja, selama 2 tahun penggunaan ini gue sering banget ngedenger keluhan tentang orang-orang yang sudah naik motor gue, terus mereka bilang, ya yang dibonceng ya, terus mereka bilang, gila pegel banget motor lu, ini jalanan kosong banget dah.
Oke guys, jadi ini gue lagi ada di daerah BIC, Bukit Indah City, di daerah Purwakarta. Ini adalah tempatnya pabrik-pabrik gede. Jadi bisa dibilang ini tempat Nissan Motor Indonesia. Jadi bisa dibilang ini adalah perumahan bagi para manufaktur asing yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke. Kembali lagi ke kekurangan Yamaha Aerox. Jadi si pembonceng belakangnya itu cukup tinggi tempat duduknya, yang mana menyulitkan banget untuk kita naik ke atasnya. Dan di samping menyulitkan, posisi duduk yang sangat tinggi tersebut akan membuat orang itu cepat merasakan capek dan lelah. Seriusan. Makanya itu merupakan salah satu kekurangan dari Yamaha Aerox yang memang bawaan dari lahirnya. Jadi itu semua adalah kekurangan dari Yamaha Aerox yang bisa gue rasakan selama pemakaian kurang lebih 2,5 tahun. Nah, bagaimana untuk kelebihannya? Kalau untuk kelebihannya sendiri, kata gue, Yamaha Aerox ini juga cukup banyak ya kelebihannya. Salah satunya adalah mesin 155cc Yamaha yang emang nggak ngebohong. Nggak ngebohong di sini itu artinya ya dia memberikan feedback yang positif ketika kita menggeber gasnya. Tapi, nah ini juga termasuk salah satu kekurangannya tadi ya, belum gue masukin, yaitu konsumsi BBM yang cukup menguras gitu loh. Ini gue kemana sih? Kita putar balik aja. Oh iya, kekurangan terakhir, sorry, ini masih ada ternyata kekurangannya, baru gue itu adalah dari konsumsi bahan bakar yang nggak bisa kita bilang irit juga, tapi nggak bisa disebut boros juga. Jadi gini, Yamaha Aerox tuh sebenarnya mesinnya itu, mungkin semua mesin juga gini ya, cuman untuk kasus Yamaha Aerox, kalau kalian pengen dapetin konsumsi BBM yang cukup irit, kalian bisa menjaga RPM-nya di bawah 6.500 RPM, dimana VVA-nya belum aktif. Nah, kalau misalnya kalian cruising gitu, jalan, touring, dan kalian putar gasnya itu di bawah 6.500 RPM, gue jamin konsumsi bahan bakar kalian bakal cukup baik. Gue sempet dan gue pernah coba ngetes motor ini di bawah 6.500 RPM cruising sekitar 70 km, dan gue mendapatkan hasil itu sekitar 50 banding 1, 50 km per liter. Jadi emang kembali lagi gimana kita menggunakan mesin ini gitu loh. Kalau memang kita seneng banget nih buat geber-geberan, kita seneng banget buat kebut-kebutan, ya kalian harus bayar si kompensasinya itu dengan konsumsi bahan bakar yang jauh lebih boros daripada seharusnya gitu. Tapi meskipun nih motor ini bisa dibilang boros, tapi kalian terbayarkan kok dengan performa mesinnya yang cukup bagus, yang sangat-sangat responsif dan nurut ketika kita injek gas sekian ribu RPM langsung naik. Nah, jadi begitu adalah kekurangan dari Yamaha Aerox. Terus bagaimana dengan kelebihannya? Seperti yang barusan udah gue bilang juga, si Yamaha Aerox ini punya mesin 155cc yang cukup mumpuni. Jadi emang di bagian mesinnya itu benar-benar kerasa, benar-benar gue bisa ngerasain kalau mesinnya ini nggak ngebohong gitu loh. Maksudnya dia tarikannya enteng, terus dia juga ketika misalnya kita bawa ngebut ya oke, masih bisa dijalanin lah dan hal sebagainya. Jadi untuk kelebihannya sih lebih di
sektor mesin ya, itu yang bisa gue rasakan. Oke, jadi begitulah keluhan atau review jujur gue selama penggunaan Yamaha Aerox ini selama 2,5 tahun. Nah, kalau misalnya kalian punya pendapat lain, silahkan share di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video seperti ini, dan juga subscribe ya, jangan lupa buat subscribe. Itu ngebantu banget buat gue meningkatkan channel YouTube ini. Jangan lupa ya buat subscribe dan share video ini kalau kalian rasa videonya bermanfaat. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya reviewnya berantakan dan belepotan. See you at the next video and have a nice day. Bye bye.